balik lagi di hari kedua di situs Candi Ngetos. Mau tahu keseruannya? Ini situs peninggalan Majapahit yang dilegendariskan sejarahnya itu untuk tempat pendarmaan Raja Hayam Wuruk. Tapi itu hanya legenda. Banyak cerita-cerita berbeda-beda, tapi secara arkeolog riset itu belum ditemukan gitu. Dan ada apa ceritanya, bagaimana kisahnya, candi ini untuk apa, dibangun dengan siapa. Saya tetap mendatangkan ahli dari arkeolog pusat, yaitu bersama Ibu Titi lagi. Mau tahu keseruan kita bincang-bincang dengan sang ahli? Let's go, ikutin saya. Kita udah muter-muter, kita udah tahu struktur bangunannya seperti apa. Kita langsung bertemu dengan sang ahli dan sang pakarnya dari mana, Ibu? Dari Pustitar Kedas. Halo sahabat arkeologi. Halo. Ibu, bagaimana lokasi letak si candi ini berada, Bu? Candi Ngetos itu terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Ya biasa memang nama candi itu disesuaikan dengan nama candi daerahnya ya. Dan candi ini diperkirakan dari masa Majapahit. Karena kelihatan sekali. Kenapa disebut Majapahit? Karena ini kelihatan candinya langsing ya. Itu ciri khas Jawa Timur. Jawa Timur. Karena seperti kita ketahui kemarin Candi Lor itu agak tambun ya, masih agak ada pengaruhnya dari Jawa Tengah. Gitu. Nah, sejarahnya Candi Ngetos ini seperti apa, Ibu? Ya, sejarahnya sendiri kita tidak tahu ya, tapi ini ditemukan pada masa Belanda dulu dan kemudian direnovasi pada tahun sekitar 1914-1917. Dan yang khas, yang menarik di sini itu adalah ya tadinya seperti pada umumnya Candi Jawa Timur itu menghadap ke barat dan disebut Gaya Singosari karena memang ini langsing, dan ada beberapa Gaya Singosari seperti juga Candi Kidal, candi ini bisa dilihat juga ya. Dan ini atapnya sudah hilang. Sudah hilang ya, Bu ya? Iya, sudah hilang. Itu atasnya itu menggambarkan siapa tuh, Bu? Itu biasa kita kepala kala ya. Memang kepala kala itu biasanya di atas serung, di atas pintu masuk itu selalu ada begitu. Dan biasanya ada juga di pintu ini tuh ada makaranya biasanya ada yang bentuk seperti panjang itu. Tapi di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada, Bu ya. Jadi rekonstruksi banyak yang baru ini ya, Bu ya? Bukan baru, bukan, memang tidak ada. Tidak ada ya? Tapi yang ini yang jelas tuh yang mungkin ini baru adalah yang di atas itu kan kita melihat ada relief ya. Relief ya. Relief itu kita disebutnya itu ada yang menyebutnya, kalau saya sih bilangnya pola geometris ya, tapi ada juga yang menyebutnya salib Portugis. Salib Portugis. Oh, itu yang disebut salib Portugis ya. Tapi kemudian kalau melihat dari bentuk yang bawah ini nih dengan walaupun batanya mungkin sama besar tapi dengan ditembok dengan warna pembeda ya, dengan warna putih semennya itu ada kemungkinan juga pada masa Belanda ditambahkan. Oh, ditambahkan. Ya. Dan itu ada kemungkinan kalau melihat dari fotonya tadi itu ada kemungkinan juga karena talinya takut runtuh, jadi ada kemungkinan bolong atau segala macam runtuh, dan mereka tambah ini sebagai minyak. Karena itu mereka mengambil motifnya juga yang sama dengan salib Portugis itu. Jadi memang itu kelihatannya tambahan di masa Belanda. Nah, Candi Ngetos ini diperuntukkan untuk apa sih, Bu? Nah, biasanya sih candi-candi itu ada pendarmaan ya, pendarmaan raja-raja. Cuma Candi Ngetos ini kita tidak tahu untuk pendarmaan raja siapa. Itu aja sih. Nah, legendanya kan aturan awalnya itu Raja Hayam Wuruk, Bu ya. Itu legendanya, Bu ya. Tapi secara teoritis arkeolog belum ketahuan. Belum ketahuan ya, Bu ya. Ini layernya kira-kira ada berapa layer, Bu, di dalam? Jadi begini ya, kalau kita melihat itu, kalau candi itu pertama kaki candi nih yang sampai atas itu tuh, terus kemudian kita bilang tubuh itu yang ada kan kalau kita masuk itu ada ruangan itu kita bilang tubuh sampai atap sini nih layer sampai baru atap. Jadi selalu ada 3 ya, bawah kaki candi, tubuh candi dan atap candi. Candi
atapnya sudah hilang gitu. Tapi kelihatannya sih atapnya juga dari bata juga ya. Dari bata ya. Iya. Oke. Terus itu yang di atasnya itu kan ada juga relief itu ya. Sulur-suluran juga. Itu masih natural, Bu? Natural. Natural ya. Iya. Oke, jadi khas Majapahit itu, Bu ya. Tapi yang jelas ini bahwa Jawa Timur juga kadang-kadang bertingkat ya. Ini kalau melihat tanahnya yang di sini juga makin lama makin udah ke sana. Ya, betul. Ada kemungkinan juga halamannya tuh tadinya bertingkat. Bertingkat dan ini yang paling atas untuk candi ini gitu. Biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, ada keunikan lain lagi nggak, Bu, di Candi Gentos ini? Kayaknya tidak ada ya. Tidak terlalu banyak keunikannya kecuali itu yang motif geometrisnya itu saja ya. Dengan tambahan ini cuma ya itu. Kalau menurut saya tambahan karena seperti kita ketahui juga untuk yang merupakan tambahan dari candi yang lama gitu, itu kita biasanya memberikan dari arkeologi itu biasanya memberikan ciri. Nah seperti yang pojok sana itu kelihatan ya itu batanya lebih kecil. Oh iya. Itu kelihatan bahwa itu baru gitu loh. Kalau di Borobudur itu biasanya ada batu polos di tengah-tengah relief, terus ada kayak paku gitu di tengahnya. Nah itu baru. Jadi memang harus ada penanda bahwa ini baru dan lama. Jadi ketahuan dengan begitu dilihat, oh itu ketahuan baru. Baru ya, Bu ya. Oke, Visual Anak Negeri dan sahabat Arkeo, sekian chat antara sang ahli ini, ya kan, dengan Ibu Titi dari Pusat Arkeolog Nasional. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga kelestarian budaya kita. Jangan vandalisme, merusak, karena ini cikal bakal sejarah nenek moyang kita. Di mana kita berpijak, disitulah kita harus tahu gimana sejarah kita dan sejarah Indonesia ini. Jangan sampai dirusak, harus kita jaga bareng-bareng. Betul, Bu? Betul sekali bahwa kita adalah harus menjaga dan mewarisi apa yang kita dapatkan dari nenek moyang dan diwariskan kepada turunan kita. Oke, sekian Visual Anak Negeri dan sahabat Arkeo. Bye-bye, sampai ketemu ke destination ketiga di hari ketiga, Candi Banjarsari. Candi Banjarsari, jangan lupa. Bye-bye.